Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Pak Ketua kelas, silakan dipimpin. Siapa yang berdoa? Berdoa mulai. Yang tidak masuk siapa? Iya. Indra, kenapa? Sakit? Iya, sakit. Semoga Indra yang sedang sakit kita doakan semoga segera sembuh. Sampaikan tujuan pembelajaran yang hari ini harus kita capai. Ya, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu menganalisis isi kandungan surat Asyam. Ya, nanti kan diajari artinya tuh ya. Anda harus tahu isinya surat Asyam itu apa. Kemudian nanti pembelajarannya, nggak urutannya nanti kalian baca bareng-bareng sama Witi surat Asyam ayat 1 sampai 10. Kemudian setelah itu kita nanti baca sama-sama artinya. Lihat tayangan di sini nanti pakai laptop ya. Pakai laptop, ada tayangan di depan nanti kalian lihat. Kemudian setelah kalian tahu surat Asyam dan artinya, nanti kalian akan menempelkan potongan-potongan ayat dari Quran surat Asyam ayat 1 sampai 10. Kemarin kita sudah belajar tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Di antaranya fungsinya adalah sebagai apa Al-Quran? Pedoman hidup. Ya, dibantu dengan hadis agar menyempurnakan apa? Tata cara ibadah atau menyempurnakan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kita saat ini masuk ke dalam ayat Al-Quran, yaitu mempelajari surah Asyam ayat 1 sampai 10. Lihat kok hari ini pakaiannya berwarna-warni, ada yang pakai baju olahraga, ada yang pakai baju batik, ya. Hari ini tidak apa-apa, tapi besok kalian harus lebih rapi lagi, ya. Sebelum pembelajaran atau aktivitas pembelajaran nanti, Bu Titi memberikan kisah atau cerita agar kalian punya banyak referensi tentang keteladanan. Okay? Bagaimana cara berbuat baik kepada semua orang. Ya, kita nyontoh siapa? Nyontoh siapa berbuat baik? Teladan kita siapa toh? Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya, tajwidnya agak dibetulkan ya Mbak. Wa qad khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayati lil ulil albab. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak kala Allah menciptakan para makhluk. Kamu sudah begini kan? Ya kamu ya. Siapa ya? Ini sekarang ngambil.
Asy-Syams ini dihafalkan, dibaca berulang-ulang seperti biasanya Bu Titi memberikan materi hafalan. Jadi satu ayat disimak bukunya, jangan melihat. Wasamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Begitu pentingnya kita mengetahui isi Al-Qur'an, ya. Maka dari itu mari kita selalu mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Ya, minimal kita baca Al-Qur'an satu hari sekali dirutinkan, entah itu habis subuh atau setelah sholat maghrib. Qad aflaha man zakkaha. Yang apa? Silakan Yogi. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Ya, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Sekarang ayat ke-3. Wan nahari idza jallaha. Siapa yang bisa? Oh ya, silakan. Surat Ali Imran ayat 190 dan hadis dari Abu Hurairah, ya, beserta artinya. Bisa dimengerti? Bisa. Baik. Dikumpulkan pertemuan mendatang, ya. Kemudian untuk menutup pertemuan kita kali ini, silakan dipimpin berdoa. Monggo ketua kelasnya. Siapa yang berdoa? Berdoa mulai. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bu Titi. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau apa namanya nempel kamu langsung berdiri. Ya kamu hadir. Langsung Mas nganter Mas Amin. Loh, ya cepat waktunya. Oke. Mantap. Oke.
Fitri, nanti ngambil kemudian ditempelkan di sini sesuai dengan urutannya. Ya, paham ya? Ngambil ke sini, dikasih lem, terus ditempel. Paham ya? Nah. Hakka katabak mindahu wa fauqa ngarsi inna rohmani talibu ghadabi. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tak kala Allah menciptakan para makhluk dan dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayati lil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 190. Qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya, tajwidnya agak dibetulkan ya Mbak. Wa qad khaba man dassaha gitu. Baik. Allamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ini nanti dibaca satu persatu bergiliran ya, dari surat Asy-Syams, kemudian Ali Imran dan hadis dari Bukhari dibaca berikut terjemahnya. Paham ya? Nanti saya tunjuk urutannya. Ya? Bisa dimengerti? Bisa. Alhamaha, maka dia mengilhamkan kepadanya. Fujuraha, jalan atau kejahatan. Wa taqwaha, dan ketakwaannya. Qad aflaha, sungguh beruntung. Man, orangnya. Zakkaha, menyucikannya. Wasyamsi, demi matahari. Waduhaha, dan sinarnya pada pagi hari. Wal qamari, demi bulan. Idza talaha, apabila mengiringinya. Wan nahar. Sebelum pembelajaran atau aktivitas pembelajaran nanti, Bu Titi memberikan kisah atau cerita agar kalian punya banyak referensi tentang keteladanan. Oke? Bagaimana cara berbuat baik kepada semua orang. Ya, kita nyontoh siapa? Nyontoh siapa berbuat baik? Teladan kita siapa toh? Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah ini diambil dari kebiasaan berbuat baik Rasulullah ya. Bu Titi bacakan ya. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah
apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Ya, dia itu gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Anakku, kemarin kita sudah belajar tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Di antaranya fungsinya adalah sebagai apa Al-Quran? Pedoman hidup. Ya, dibantu dengan hadis agar menyempurnakan apa? Tata cara ibadah atau menyempurnakan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kita saat ini masuk ke dalam ayat Al-Quran, yaitu mempelajari surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10, Quran surat Ali Imran ayat 191, ya. Kemudian hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya lihat kok hari ini pakaiannya berwarna-warni, ada yang pakai baju olahraga, ada yang pakai baju batik, ya. Hari ini tidak apa-apa, tapi besok kalian harus lebih rapi lagi, ya. Kalau waktunya olahraga, ya olahraga, kemudian ganti baju. Pembelajaran di kelas pakai seragam yang baik, ya. Paham semuanya? Paham tuh? Alhamdulillah, semoga Allah berikan kemudahan kalian untuk melaksanakan tata tertib. Kita nanti pembelajarannya, enggak urutannya nanti kalian baca bareng-bareng sama Witi surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Kemudian setelah itu kita nanti baca sama-sama artinya. Lihat tayangan di sini nanti pakai laptop, ya. Pakai laptop, ada tayangan di depan, nanti kalian lihat. Kemudian setelah kalian tahu surat Asy-Syams dan artinya, nanti kalian akan menempelkan potongan-potongan ayat dari Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Tempatnya di sini, nanti bergantian saya bagi kertasnya. Kalian harus tahu, oh ini ayat 6, oh ini ayat 7, oh ini ayat 3. Begitu ya. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Hari ini Ini mau menyampaikan tujuan pembelajaran yang hari ini harus kita capai. Ya. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu menganalisis isi kandungan surat Asy-Syams. Ya, nanti kan diajari artinya tuh ya. Anda harus tahu isinya surat Asy-Syams itu apa. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu memahami dan mendemonstrasikan hafalan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10, Quran surat Ali Imran ayat 190, dan hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Sudah paham ya? Ada yang ditanyakan untuk tujuan pembelajarannya kita hari ini? Baik. Anak-anakku, hari ini kok ada bangkunya yang kosong yang tidak masuk siapa? Iya. Indah, kenapa? Sakit? Iya. Ya, sakit. Semoga Indah yang sedang sakit kita doakan semoga segera sembuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Titi dalam materi bab 2, yaitu merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmat-Nya. Ini adalah pertemuan pertama pada bab 2. Ya, jadi tolong hari ini kita fokus, ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Pak Ketua kelas, silahkan dipimpin. Siapa yang berdoa? Berdoa mulai.